besok saya teruskan, besok kita akan teruskan, betul-betul kita akan teruskan. Besok pagi, ya harus apa disampaikan. Harus bukti, Pak. Karena itu teman-teman, kami yang hadir memang tidak bisa memberikan keterangan. Iya, kita nggak bisa memberikan keterangan karena semua keterangannya diminta dari Bapak Presiden dan tim Presiden. Karena pesannya seperti itu, maka kita tidak bisa menyampaikan keterangan apapun. Mengatasi pandemi ini memang sulit, memerlukan kerja keras bersama, dan saya yakin kita akan dapat melakukannya. Dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. 3 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, permainan kata-kata maupun taktik gimmick sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Anies Baswedan. Akhirnya, permainan kata dan gimmick itu pun mulai basi. Apapun yang dilakukan oleh Anies sudah semakin gampang buat dibaca. Untuk menarik dugaan ke arah politik, Anies pun mulai kehilangan kelihayannya dalam komunikasi politik. Taktiknya kerap dikuliti oleh para netizen, pengamat politik maupun oleh para politisi. Ketika Anies mengaku sebagai orang Jawa ketimbang orang keturunan Arab, publik pun mengambil kesimpulan bahwa itu sekadar akal-akalan saja untuk memuluskan ambisi Anies di Pilpres 2024. Padahal kalau orang lain sih, bilang saja orang Indonesia, titik, selesai. Tidak jadi masalah kan? Begitu pula ketika publik memergoki keseragaman berita di media yang akhirnya diduga sebagai upaya marketing Anies terhadap dirinya, yakni dengan memakai narasi suara bergetar, melukiskan dengan sentimental bagaimana besarnya perhatian Anies terhadap warga Jakarta korban pandemi COVID-19. Sejak tanggal 6 itu mulai ada kejadian pertama sampai dengan kemarin tanggal 29 itu ada 283 kasus. Jangan pandang angka ini sebagai angka statistik. 283 itu bukan angka statistik. Itu adalah warga kita yang bulan lalu sehat, yang bulan lalu bisa berkegiatan. Mereka punya anak, mereka punya istri, punya saudara. Padahal kalau betul-betul perhatian, Anies pasti akan melarang digelarnya demo oleh PA212 dan deklarasi oleh kami. Jadi ketahuan, narasi suara bergetar itu sekadar gimmick belaka. Tak ubahnya dengan tukang bakso yang bikin promo agar jualannya laris manis. Anies ini sekarang kelihatannya sudah mentok. Di berbagai survei elektabilitas, posisinya terus tergerus oleh kepala daerah lain, seperti Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Yang ironisnya, bagi Anies, tidak pernah berkoar-koar mau jadi gubernur rasa presiden. Anies sudah nyungsep di sana, dari urutan 2 turun terus ke urutan 4. Ini memalukan. Pamor Anies juga sudah sangat redup, terlebih dengan adanya banjir dan banjir lagi di Jakarta. Hari ini saja masih banjir kan? Di lebih dari 120 RT dengan jumlah pengungsi lebih dari 1.000 orang. Ini banjirnya yang tidak bisa menyalahkan Bogor lagi, karena memang gara-gara hujan deras di Jakarta. Mana janji Anies bikin naturalisasi dan drainase vertikal? Mana janji Anies katanya bisa memprediksi banjir sehari sebelumnya? Wajar saja kalau pamor Anies itu hanya tertinggal di para buzzer, para pembenci Jokowi yang militan, dan politisi atau partai politik yang sekedar pansos. Tidak heran jika kemudian Anies harus terus berusaha agar namanya tetap eksis. Bahkan di demo anarkis, terlihat sekali kalau Anies nampaknya berdiri di 2 kaki. 1 kaki di pemerintahan, 1 kaki di para demonstran. Sementara kepala daerah lain sejak awal adanya demo sudah berusaha mengajak para pendemo untuk tidak bertindak anarkis atau marah sekalian, seperti Bu Risma di Surabaya yang ngamuk karena kotanya dirusak. Kita harus buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang kata-katanya bisa dipercaya.
Ketika kita mengatakan kami akan tertib, tunjukkan tertib itu. Ketika kita akan bisa menjaga keselamatan warga yang lain, tunjukkan keselamatan warga itu. Betul tidak sekalian? Tapi Anies ini beda. Sudah malam, sudah rusak-rusak, baru deh datang. Telat banget. Hitung-hitung kerusakan tanpa menampakkan rasa marah. Padahal bukannya APBD DKI Jakarta sudah tekor alias defisit. Baru Anies minta para pendemo untuk tertib. Haha, kenapa ngomongnya belakangan sih? Kenapa tidak di awal atau paginya? Besok saya teruskan, besok kita akan teruskan, betul-betul kita akan teruskan. Besok pagi, ya harus sampaikan. Harus bukti, Pak. Karena itu teman-teman, tentu. Terus demo, Pak. Memang momen demo penolakan Omnibus Law ini merupakan momen yang hot untuk jadi panggung politik. Anies pun nampaknya memanfaatkan momen itu semaksimal mungkin dengan strategi sama dengan narasi suara bergetar. Ini bisa dilihat dari seragamnya pemberitaan di berbagai media. Benarkah demikian? Ceritanya, memang hari Jumat itu, 9 Oktober, Presiden Jokowi menggelar rapat virtual dengan mengundang sejumlah menteri dan dihadiri oleh semua gubernur. Sesuai agenda yang diberikan kesempatan bicara, memang hanya 5 gubernur, yakni dari Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Bukan karena ada apa-apa dengan Anies, tapi memang agendanya seperti itu. Lalu tidak ada satupun gubernur yang boleh menyampaikan isi rapat tersebut. Alasannya, karena sesuai komitmen para gubernur, hasil rapat hanya akan disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Namun, dari judul-judul media di atas, seakan-akan Anies ini dibungkam oleh Presiden Jokowi. Padahal, jika dibaca isi beritanya, tidak ada satupun perkataan Anies yang menyatakan hal itu dengan tegas. Kita kutip dari cnnindonesia.com tentang rapat gubernur. Seluruh keterangan disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi kami yang hadir tidak bisa memberikan keterangan. Karena pesannya seperti itu, kami jadi tidak bisa menyampaikan keterangan apapun, kata Anies. Tidak bisa memberikan keterangan. Ya, kita nggak bisa memberikan keterangan karena semua keterangannya diminta dari Bapak Presiden dan tim Presiden. Karena pesannya seperti itu, maka kita tidak bisa menyampaikan keterangan apapun. Sama dengan isi berita Tempo.co di bawah ini. Ada pula media lain yang menulis tajuk berita yang benar, namun isi beritanya masih tendensius. Namun, ada pula media yang menuliskan berita apa adanya, tanpa bumbu-bumbu narasi, seakan Anies dibungkam oleh Presiden Jokowi, atau seakan Anies tidak boleh menyampaikan aspirasi warganya. Jadi yang benar adalah, Anies, seperti para gubernur lainnya, memang tidak boleh memberikan keterangan soal isi rapat kepada media, karena akan disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi. Itu hak Presiden. Bagaimana fakta bahwa Anies hanya berkata tidak bisa memberikan keterangan, berubah menjadi narasi Anies tidak diberi kesempatan bicara oleh Jokowi, hingga disebut Anies tidak berkutik. Kok bisa? Ini adalah sebuah misteri. Kalau awak media yang salah paham, masa bisa salah paham secara berjamaah? Tidak ada satupun kutipan kata-kata Anies yang dengan jelas menyatakan soal tidak diberi kesempatan bicara oleh Jokowi. Jadi siapa yang bikin? Masihkah soal Anies cari panggung sebagai siasat bulus untuk menjatuhkan Presiden Jokowi? Dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Besok saya teruskan, besok kita akan teruskan, betul-betul kita akan teruskan. Besok pagi, ya harus sampaikan. Harus bukti, Pak. Karena itu teman-teman, tidak bisa memberikan keterangan. Ya, kita nggak bisa memberikan keterangan karena semua keterangannya diminta dari Bapak Presiden dan tim Presiden. Karena pesannya seperti itu, maka kita tidak bisa menyampaikan keterangan apapun.